Rahayu, salam revolusi senjata Trisula Weda. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1.2. Satrio Piningit merupakan seorang manusia yang menerima amanat untuk memperbaiki moral dan tatanan hidup manusia. Satrio Piningit menerima 8 wahyu, 6 wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Piningit. 6 wahyu ini tidak diajarkan, sedangkan 2 wahyu untuk diajarkan, yaitu tentang kebenaran dan ilmu kebijaksanaan. Bagian 1 kedua ini kita menuju bait-bait penuh misteri dan keajaiban, yaitu bait ke-173 dan 164. Bagian 1.2 sub 1. Dari 2 wahyu yang diajarkan, kebenaran dan kebijaksanaan sinkron dan selaras dengan bait terakhir ramalan Jayabaya, bait ke-173 baris keempat, berbunyi, Margo Adiling Pangeran Mustaka. Adiling menjadi adil, menjadi mata ketiga senjata Trisula Weda Raja dan Ratu, menjadi benar, bijaksana, dan adil. Bait ke-173 bahasa Jawa. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasurake liyan. Para kawula padha suka-suka, marga adiling Pangeran Mustaka. Ratune nyembah kawula, angagem Trisula Weda. Para pandhita ya padha muja. Ya iku momongane Kaki Sabda Palon sing wis adu wirang nanging kondang. Genaha kacetha kanthi jinglang, ora ana wong ngersula kurang. Ya iku tandane kala bendu wis minger, kanthi wektu jejering kala mukti andayani indering jagat raya padha asung bekti. Bait ke-173 bahasa Indonesia. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasur. Segalanya tampak terang benderang. Tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman Kolobendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Dari hasil apresiasi dan berdebat bait terakhir ramalan Jayabaya dalam tema Ratu Adil, Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda, menerima 8 wahyu, 6 wahyu untuk jati dirinya tidak diajarkan, sedangkan 2 wahyu untuk diajarkan. Kesempurnaan mata senjata Trisula Weda dari 2 wahyu Satrio Piningit benar dan bijaksana menjadi 3 wahyu pada mata ketiga senjata adalah adil dari baris keempat bait ke-173. Karena keadilan yang kuasa telah tiba, sehingga menjadi 3 mata senjata Trisula Weda, yaitu 1 benar, 2 bijaksana, 3 adil. Maka jumlah seluruhnya dari 8 wahyu menjadi 9 wahyu senjata Trisula Weda. Inilah tanda transformasi siklus kehidupan di jagat raya, meninggalkan zaman Kolobendu, bait ke-173, yang kuat menjadi lemah dan yang lemah menjadi kuat. Berakhirnya zaman Kolobendu berganti zaman penuh kemuliaan. Tanda kuat perubahan zaman terjadinya pandemi COVID-19 dan perang Rusia vs Ukraina. Juga hilirisasi bahan tambang di Indonesia sekarang termasuk berakibat pula perekonomian dan peta dunia perekonomian berubah drastis sampai IMF ikut cawe-cawe urusan hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Langkah hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Berjuang di bidang ekonomi dan pertambangan belum terlambat. Kalau terlambat, terjadi kemiskinan yang parah, rakyatnya menderita kelaparan, dan para pengusaha banyak yang menderita karena perekonomian kacau. Sebagai gambaran di bait ke-145,
Hasil tambang dijual mentah tidak diolah berakibat buruk bagi bangsa dan negara. Presiden pengganti Jokowi dan seterusnya hendaknya supaya meneruskan perjuangan ekonomi dan pertambangan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Hilirisasi tetap dilakukan. Bait ke-145 Bahasa Jawa. Wong dagang barang sang saya laris bandane ludes. Akeh wong mati kaliren gisining panganan, akeh wong nyekel bondo ning uriping sengsara. Bait ke-145 Bahasa Indonesia. Orang berdagang barang makin laris tapi hartanya makin habis. Banyak orang mati kelaparan di samping makanan. Banyak orang berharta namun hidupnya sengsara. Pertanyaan: apakah ada pengkhianat soal ekspor bahan tambang? Jawabannya adalah ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pengkhianat bekerjasama dengan bangsa asing dan sudah terbukti oleh bangsa Cina. Dari kabar berita 5 juta ton lebih bahan tambang mentah yang diekspor ke negara Cina. Hal ini sudah ada di bait ke-158, bait terakhir ramalan Jayabaya. Di sini saja tidak admin teruskan hanya sebagai tambahan karena bukan termasuk fokus pembicaraan. Bersambung ke bagian 1.2b. Terima kasih atas kunjungan Anda.